Kita akan membahas berita politik yang kayaknya juga terlalu dini juga sih untuk ngomongin safari politik. Nah, tapi ini ternyata udah ada yang bersafari politik, yaitu Pak Joko Widodo. Presiden ke-7, Pak Joko Widodo mulai melakukan safari politik dengan berkeliling Indonesia mulai Jumat 26 Juni 2026 hari ini. Destinasi pertama yang dikunjungi adalah Lampung. Kita lihat dulu visualnya. Mendampingi 3 hari di Lampung. Perkembangan misi nasional. Gitu. Oke. Cukup. Ya. Ini ya. Tadi Pak Joko Widodo bersiap safari politik, itu tadi penyambutan saat tiba di Lampung. Di mana tadi tempatnya tuh? Berangkat dari bandara di Sumarmo, terus tiba di Metro Lampung ya. Ini kita akan membahasnya. Sudah ada 2 redaktur Sindo di hadapan saya. Ada Mas Sucipto dan juga Mas Zikri. Ya, selamat sore. Sebenarnya apa nih, kalau kita runut ke belakang, tujuan dari safari politik Pak Jokowi ini apa? Ya, Mas siapa? Mas siapa? Kalau berdasarkan informasi yang diperoleh redaksi ya, itu kan kunjungan Pak Jokowi ke Lampung ini rencana akan berlangsung selama 3 hari ya. Itu nanti selama 3 hari itu akan berkeliling tuh ke daerah Lampung Timur, Lampung, daerah-daerah lainnya gitu kan. Nah, informasi yang diperoleh itu katanya akan semacam mendukung program Prabowo Gibran. Gitu. Tapi pertanyaannya bentar, mungkin biar Sobat Sindo juga ngeh lagi ya. Ini safari politik oleh siapa? Sama siapa? PSI ya? PSI. Sama PSI, oke. Karena didampingi oleh ketua umumnya, Kaisang. Terus? Gitu. Nah, tapi informasi lain yang kata ketua DPP-nya bahwa kunjungan Jokowi ke Lampung ini bukan untuk manuver politik, tapi ya untuk menemui masyarakat gitu. Untuk memperkenalkan PSI, karena kan kalau kata Jokowi sebelumnya bahwa struktur kepengurusan PSI ini harus kuat menjelang 2029 gitu. Tapi ini kunjungan ini berdekatan dengan rencana sidang Pak Jokowi ini dalam waktu dekat nih di PN Jakarta Timur ya, nih, benar. pekan depan. Kalau Mas Cep dan Mas Zikri lihatnya si safari politik ini dalam tanda kutip menghindari sidang yang akan digelar, sidangnya pencemaran nama baik yang dengan terdakwa nanti Mas Roy Suryo dan juga Dr. Tifa, atau seperti apa? Ya, kalau kita lihat waktunya memang berdekatan ya. Kalau bisa dibilang seperti kok bisa barengan ya gitu kan, antara safari politik yang memang sudah diagendakan sudah jauh-jauh hari oleh Pak Jokowi waktu itu kan, dia sudah bilang itu diagendakan dia beberapa bulan lalu kan sempat pidato kan bahwa dia akan menyosialisasikan PSI ini. Memang udah ada rencana lama ya untuk bersafari politik ini. Realisasinya kenapa berdekatan dengan persidangan kasus ijazah Jokowi dengan terdakwa kalau nanti berjalan ya Dr. Tifa dan Pak Roy Suryo. Nah, ini yang menjadi tanda tanya juga nih gitu kan. Kenapa seolah-olah sidang akan digelar pekan depan tanggal 2 Juli kalau tidak salah untuk Dr. Tifa. Nah, Pak Jokowi hari ini sudah memulai nih safari politiknya. Nah, ini kan jadi tanda tanya juga di publik gitu kan. Walaupun memang tujuannya ya antara lain tadi kan menyapa warga, kemudian menyosialisasikan PSI, bahkan mungkin katanya
ya supaya program Prabowo Gibran ini lebih dikenal masyarakat, bahkan mengampanyekan Prabowo Gibran 2 periode. Tapi apakah benar itu agenda murni atau menghindari sidang? Nah, waktu yang akan menjawabnya, Mas. Oke. Dan kalau dilihat kan waktunya 3 hari ya. Kalau ini hari Jumat berarti kan Jumat, Udah kelar nanti. Sabtu, Minggu. Ya berarti kalau Minggu udah pulang ya aman dong ya. Ya, semoga aja sih kondisinya nggak kelelahan ya. Sidangnya kapan sih? Kamis, Dr. Tifa. Kamis depan. 2 Juli. Kalau untuk Roy Suryo belum diagendakan karena dia masih mengajukan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya kita harapkan ya nggak kelelahan gitu. Jadi sampai jadi masih ada waktu istirahat untuk bisa hadir di persidangan nanti. Nah, jadwal berikutnya safari politik udah ada belum? Ini kan Lampung nih. Ya. Terus habis itu kemana gitu? Kalau jadwal mungkin di internal mungkin sudah ya, cuman dipublikasikan belum kalau menurut saya. Tapi yang jelas mungkin internal udah kali ya. Ya, yang jelas kan akan berkeliling 38 provinsi. Ini kaitannya sama, kalau misalnya kita bicara kaitannya sama kasusnya yang ijazah itu, ada nggak sih omongan dari pihak Pak Jokowi mengenai kepastian beliau akan hadir di sidang itu? Ada nggak? Ada salah satu pengacaranya memastikan bahwa pengacara Pak Jokowi yang siapa hadir. nih yang ngomong? Firman Pangaribuan tadi malam. Pak Firman ya? Oke, terus? Memastikan akan hadir. Cuman sepertinya ragu juga, dia bilang kalau 100% terlalu dini katanya. Artinya kan masih ragu juga nih, beda sama pengacara dari Pak Roy Suryo ya, sama Dr. Tifa yang yakin 1000% akan siap hadir di persidangan gitu. Nah kalau ini pengacara ini siap hadir, tapi ya kalau 100% masih terlalu dini gitu, artinya masih ragu-ragu juga nih. Ya. Nah, memang kemarin itu kita juga memberitakan juga ya bahwa pihaknya Mas Roy Suryo dan Dr. Tifa kan posisinya mendesak agar Pak Jokowi ini nanti juga dihadirkan dalam sidang gitu kan ya. Ya kan? Nah, itu kalau di ranah hukumnya sendiri gimana? Kalau di ranah hukum mungkin banyak hadir di sidang itu ini ya, kalau tidak salah sekarang pun lewat Zoom bisa ya, Mas. Tapi kan yang mungkin diharapkan oleh kubunya Mas Roy dan Dr. Tifa, tentu Pak Jokowi kalau memang itu sudah dijadwalkan oleh majelis hakim, hadir secara fisik di Pengadilan Negeri Jakarta Timur gitu. Itu harapannya, karena kalau melalui Zoom atau ini kan banyak kendala ya, bisa jadi internetnya mati segala macam, tetapi sinyal segala macam. Dan ketika misalnya kuasa hukum ingin kuasa hukum Dr. Tifa dan Mas Roy ingin memperdalam, bisa jadi ya itu sinyalnya lost connect gitu kan. Nah, itu kan bisa jadi alasan. Iya, bisa jadi alasan. Tapi itu sudah bisa dikatakan bahwa Pak Jokowi hadir gitu. Ya itu sudah memenuhi sebenarnya. Tetapi peluang bagi pengacara Dr. Tifa maupun Roy Suryo untuk menanyakan lebih jauh mengenai tuduhan yang dituduhkan kepada mereka tentu menjadi agak sulit. Jadi kalau Pak Jokowi sebagai pelapor tidak hadir dalam persidangan secara fisik. Iya. Memang sih ya, kalau kita lihat, kita runut pemberitaannya itu memang dari pihak Roy Suryo dan Dr. Tifa itu kan memang mengkhawatirkan kalau Pak Jokowi itu nggak bisa hadir gitu kan. Makanya terus adanya berita ini, mereka juga ramai juga kan. Iya. Mereka ramai bahwa ini malah safari politik nih. Nah, harus diingetin nih, harus nantinya hadir di sidang kan gitu ya. Iya. Karena kalau kata Dr. Tifa ini, kan ini kan sidangnya di-split nih. Bisa sidangnya, antara Roy Suryo dengan Dr. Tifa di-split nih. Nah itu kalau dihitung-hitung ada sekitar 400 kali Pak Jokowi harus hadir di persidangan. Ini kan artinya memakan waktu, ya kan, membutuhkan energi, fisik segala macam dan kesiapan. Apakah ini nanti tidak berbenturan dengan agenda politik yang sedang dijalankan? 400, iya, itu 400 kali itu seperti yang diomongin Mas Roy kemarin di dokumen. Kita coba lihat dulu ya cuplikannya ya. Kita putar dulu teman-teman cuplikan dokumen kemarin. Ya nggak ada pengen-pengennya lah, pengennya terbuka Ini tetap lanjut kan? Iya. Tetap ada sidang. Tetap ada sidang kan? Karena harus ada kepastian hukum ini masalah. Tapi sidangnya sebenarnya sidang ijazah. Iya. Bukan kan nggak harus. Ini sidangnya itu kan mau hanya untuk membuktikan sidang pencemaran nama baik dan
dan fitnah. Nah, Dan itu nanti akan bisa banyak rekayasanya. Misalnya ijazahnya nggak dibuktikan, hanya hakim menunjukkan. Pak, ini ijazah Bapak? Ya. Udah. Padahal belum tentu dia lihat juga, ya orang ngawur aja bilang ya. Itu bisa. Gitu. Nah, Bisa terus juga ya, selesai, seperti tok. itu ya. UGM diundang. Betul, Ibu. Betul. Ijazah ini yang dulu dikeluarkan, padahal dari duduk nggak lihat, ya, tok. Nah, kalau gitu caranya konyol. Harusnya ijazah itu dibuktikan dulu di pengadilan yang pantas, yaitu pengadilan CLS atau untuk nanti misalnya ada orang melaporkan itu lagi untuk produk ijazahnya, bukan untuk orang yang berkomentar terhadap ijazah ini yang kemudian dikenakan. itu berarti Ya persoalannya berhenti. Selesai. Tapi Tapi apakah- misteri. tapi ijazahnya apakah terbukti asli? Nah, Bukan itu. juga. Iya. Itu berarti Ya persoalannya berhenti. Selesai. Tapi Tapi apakah- misteri. tapi ijazahnya apakah terbukti asli? Nah, Bukan itu. juga. Iya. Kalau sidang ini pun jalan, Oke. apakah ijazahnya menjadi asli? Enggak juga. Karena kan persoalan ini hanya akan menguji Ya. fitnah dan pencemaran nama baik. Iya. Bukan soal ijazah. Jadi tetap iya loh. Iya. Makanya Baru tidak ada ini. sesi yang nanti akan ada ahli-ahli itu berkumpul pengujian ini kertasnya tintanya nggak ada. Ini fitnah dan pencemaran nama baik. Tapi itu bisa dihadirkan sama pengacaranya Mas Roy. Bisa, tapi Konteksnya Jokowi beda. harus hadir terus berarti. Itulah yang dia takutkan. Kan Dr. Tifa pernah bilang Jokowi itu setidaknya minimal hadir itu 400 kali nanti. 400 kali. 400 kali. Iya. Karena nanti bolak-balik nanti, apalagi kalau persoalannya di split. Kalau di split berarti ada kemungkinan saya ada saatnya sidang sendiri, Dr. Tifa sidang ada sendiri. sidang sendiri. Meskipun ada ketika mendakwa itu bareng kami. Iya. Tapi ada kalanya nanti ketika jalan, lah kuat nggak dia untuk kemudian duduk di kursi panas itu ya, kemudian selama berjam-jam gitu. Iya. Ya, Kalau Mas Roy pasti berhari-hari. kuat ya, udah siap untuk 400 Nah kalau kali. kita sih oke-oke aja, tak jabanin kalau kita. Jaban ya. Iya, tak jabanin, apalagi melihat kemarin beberapa sampel bukti yang ditunjukkan, walah kita ngakak.